Maka di kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sebuah judul, Raihlah 7 karakter emas ini. Sebuah pembahasan yang sebenarnya telah dibahas para ulama. Al-Quran berbicara tentang pembahasan ini, hadis-hadis Nabi SAW berbicara tentang pembahasan ini. Secara umumnya tema ini berkaitan dengan ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga. Di dalam Al-Quran banyak sekali berbicara tentang ciri-ciri penghuni surga. Di antaranya dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang disebutkan dalam surah tersebut? Orang dalam sholatnya khusyuk, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang menjaga kehormatannya. Itu kabar dari surah Al-Mu'minun. Begitupun dengan di ayat-ayat yang lainnya berbicara tentang ciri-ciri penghuni surga. Maka kami beri judul di kesempatan kali ini, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berjumpa untuk membahas judul ini, yakni raihlah, capailah, raihlah, carilah, lengkapilah diri kita dengan 7 karakter emas ini. Karena karakter inilah adalah karakter-karakter yang kebanyakan manusia jauh dari sifat-sifat ini. Karena di pertemuan ini kita tidak membahas orang lain, kita membahas diri kita. Kita akan sibuk untuk membahas diri kita. Apakah saya tergolong orang-orang yang dikabarkan Allah dan Rasulnya sebagai calon-calon penghuni surga, atau jangan-jangan di antara 7 karakter ini kita tidak ada, atau sangat minim, mungkin hanya dapat 1 poin. Dan setelah kajian ini semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, setelah kita berikan penjelasan, bahwasannya 7 karakter ini yang kita butuhkan di dunia dan lebih mudah digapai dibandingkan karakter-karakter yang lainnya. Sebelum masuk di sini, teman-teman sekalian bisa mengecek dalam surah Az-Zumar ayat 73. Surah Az-Zumar ini diartikan rombongan-rombongan. Jadi kelompok-kelompok manusia. Jadi di dalam surga, ketika masuk di surga nantinya enggak satu-satu. Misalkan Rio, misalkan Abu Rizik, saya masuk ke surga satu persatu, enggak diabsen demikian. Buktinya dalam surah Az-Zumar ini, penghuni surga itu rombongan-rombongan. Misalkan se-Cikarang Barat, sekecamatan, itu masuk ke surga berbondong-bondong. Kayak dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Afwajan itu berbondong-bondong. Jadi enggak satu persatu. Az-Zumar itu adalah rombongan-rombongan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, berikan kabar gembira kepada kita, dan semoga kita termasuk yang dikabarkan yang berbondong-bondong ini. Sekelompok-kelompok ini langsung masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Dalam surah Az-Zumar ayat 73, kita gambarkan dulu orang masuk surga itu bagaimana kemuliaan mereka. Kemudian kita masuk bahas satu persatu 7 karakter emas ini yang dibawa oleh penghuni surga tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaru. Tatkala orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang soleha, orang-orang yang baik, ingin mengenal Tuhannya, ingin mengenal agamanya, ingin mengenal Rasul, seorang utusan yang diutus kepadanya, Nabi Muhammad SAW, diantar, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, ilal jannati zumaru, dalam keadaan berbondong-bondong. Jadi sekelompok demi sekelompok. Karena pintu surga itu sangat luas. Jelas kita tidak membahas masalah hari akhir, bagaimana manusia setelah faslul qada. Faslul qada itu setelah orang meniti di jisr, di mana neraka pada saat itu dibentangkan dan ada jembatan yang dipasang di atas perut neraka jahanam tersebut, dan setelah manusia telah melewatinya, dan di situ namanya ada faslul qada. Jadi enggak masuk surga dulu. Semua kezaliman berkaitan hablu minan nas, yang pernah zalim mengambil barang saudaranya, yang pernah menggibah saudaranya, yang pernah mencaci maki, yang pernah semuanya kezaliman antara manusia, maka di situ diselesaikan dulu. Gibah, namimah dan lainnya.
padahal sudah lolos dari titian neraka jahanam. Tatkala tidak mencukupi atau banyaknya kezaliman, hablum minan nasnya rusak, padahal dia ahli ibadah, ahli zakat, ahli puasa, ya. Kemudian dia orang sosialnya masya Allah, masalah infak dia yang nomor 1, sultan dan lain-lainnya. Namun ada rusak di bagian item muamalahnya. Tatkala itu, ya, disidang dulu. Kemudian kezalimannya tersebut, ya, maka beruntunglah orang yang dizalimi. Pahala sholatnya orang yang menzalimi kita ditransfer ke kita, pahala zakatnya, puasanya, masya Allah. Padahal kita mungkin jarang Senin dan Kamis. Ramadan mungkin, ya, insya Allah full lah. Zakat jarang, sholat malam jarang, bacaan Quran standar, hafalan Quran itu saja. Namun para penghafal Al-Quran yang hobi ghibah, para ahli sholat yang membicarakan, ya, masya Allah, ditransfer pahalanya ke kita. Maka ketika dizalimi santai saja, ya, secara tidak langsung ditransfer pahalanya ke kita. Tatkala pahalanya sudah habis, orang yang menzalimi kita, maka keburukan kita transferkan ke dia. Jadi minus keburukan kita. Setelah itu yang menzalimi kita dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, setelah ada proses faslul qada, pada saat itu orang-orang yang sudah di hadapannya di ahlil jannah yang berbondong-bondong tersebut, nah inilah ayatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang calon penghuni surga tersebut setelah faslul qada, ya, mereka pun dibimbing sampai ke pintu surga. Hatta idza ja'uha, sampai mereka tatkala mereka sudah sampai di pintu surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu surga baginya. Wa qala lahum khazanatuha, dan penghuni surga berkata kepada mereka, ini rombongan sudah penghuni surga mengatakan, atau penjaga pintunya yakni para malaikat, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu, keselamatan bagimu. Tibutum, engkau itu orang baik, engkau itu pantas mendapatkan surga ini, engkau itu orang-orang yang beruntung. Tibutum fadkhuluha khalidin, kemudian masuklah engkau, ya, ke surga tersebut, engkau pun kekal di dalamnya. Ya, para teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Az-Zumar ini apa sih sebenarnya amalan-amalan, ya, yang mereka perbuat sampai disambutnya dengan meriah? Seperti kita di dunia, ketika kita datang bertamu, kan sebelum kita datang pintu sudah dibuka, hati itu senang. Orang yang sudah mungkin nikah atau datang ke rumah sudah ada yang membukakan pintu, disambut lagi, didoakan yang baik, kemudian ditunjukkan, bahkan diantar sampai masuk ke pintu surga. Dan itu kesenangan di dunia, yang itu lumrah bagi manusia. Sekarang bagaimana halnya ketika seorang itu sudah masuk di surga dan disambut di pintu surga? Sungguh keberuntungan di atas keberuntungan. Nah, teman-teman sekalian yang berkawan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa di antara karakter penghuni surga atau ciri-ciri atau amalan-amalan apa yang mereka jadikan item istiqomah selama di dunia? Kalau kita nggak mendapatkan 7 karakter ini, minimal ada 1 karakter yang kita pegang erat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu pasti. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Ya, konsekuensinya inilah diantara, ya, 7 karakter atau kriteria penghuni surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita satu persatu, dan kita membicarakan diri kita. Saya tidak membicarakan si A, saya tidak membicarakan si B, namun saya bicarakan diri saya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan, ya, kebaikan kepada diri kami dan teman-teman semua. Yang pertama adalah kabar yang dikabarkan dalam surah Az-Zumar, siapa penghuni surga itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Kesimpulan dari takwa disebutkan sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa, kalau kita berbicara masalah takwa, harus ada rasa takut, artinya khasyatullah. Ketika seorang bertakwa, maka lisannya itu takut membicarakan saudaranya. Ketika seorang bertakwa, tangannya itu akan tidak ringan tangan dalam menyakiti saudaranya. Ketika seorang bertakwa, kakinya itu bisa dimanage supaya tidak sia-sia langkah kakinya selama hidup di dunia. Ketika hatinya bertakwa, maka hatinya akan bergetar tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah
Allah dan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia sholat? Bukan rutinitas, bukan formalitas, bukan karena malu dengan mertua, bukan malu karena istri, suami, bos dan lain-lainnya, karena semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya calon penghuni surga ini, ya, yakni orang-orang bertakwa, di dalam ayat tadi jelas sekali, konteksnya jelas sekali. Wasiqal ladzina taqaw. Orang-orang bertakwa itu digiring. Betul-betul diantar, disambut. Kalau versi Jawa Tengah mungkin Masya Allah disambut pakai gini gayanya nih, mangga gitu kan. Bukan mangga ya, monggo ya, monggo. Sunda yang mangga ya, monggo ya kan, gini tangannya ya. Kalau di Jogja sekitar itu tangannya gini, saking santunnya. Ya. Orang yang bertakwa di sini adalah karakter yang perlu kita asah terusnya, kualitasnya. Kalau memang kita bisa istiqomah satu ibadah saja, itu yang dipegang terus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bacaan Quran, zikir pagi petang, sholat duhanya, atau ini ucapannya, tutur katanya itu santun. Ini juga mengantarkan ke surga. Atau jadi panitia kajian. Selama hidup di muka bumi, setiap ada kebaikan-kebaikan dia akan datang. Khususnya panitia kajian semisal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita menuju surga dengan item-item amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dalam surah di sini, dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 13 kalau salah, surah Al-Hujurat di sini tidak dicantumkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti bahwasanya orang yang paling bertakwa lah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai, orang yang paling dekat dan Allah rindu kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Sering dengar ayat ini ya. Kemudian innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayat 13 kalau enggak salah ini. Yang artinya, wahai sekalian manusia, muslim maupun kafir, khususnya orang beriman, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Enggak ada jenis yang ketiga. Kalau ada yang bertanya terus, yang banci itu di mana, surga atau neraka? Lihat amalannya dulu. Kalau dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lantas taubat di akhir hayatnya, ya yakin. Ya, jadi kita menentukannya laki atau perempuan lihat dari akte kelahirannya, karena akte kelahiran nggak bisa dirubah. Bisa dipalsukan namun nggak bisa dirubah. Kalau lahirnya laki, laki. Lahirnya wanita, dia wanita. Dan Allah menetapkan dua jenis inilah makhluk atau manusia yang ada di surga, laki dan wanita. Kalau di tengah-tengahnya ada yang sudah merubah dan lainnya, lihat akhir hayatnya. Kalau dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun merubah ciptaan Allah, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar yang akan menyeret dia ke dalam neraka nantinya. Na'udzu billahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Kemudian Allah menyebutkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bernegara-negara, wal qabaila, dan bersuku-suku. Tujuannya lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Maka 1400 tahun yang lalu Al-Quran berbicara bahwasanya negara ini akan pecah, bernegara-negara, berbangsa-bangsa, dengan banyaknya suku-suku, khususnya di Indonesia tidak terhitung sukunya yang sangat banyak. Jadi ini pembuktian benarnya Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang sebelum adanya mungkin Association of Southeast Asian Nation, apa itu dulu di pelajaran SD dulu, ASEAN atau negara-negara yang pecah itu dan lainnya, adanya benua kemudian terkumpul dari beberapa negara. Al-Quran berbicara 1400 tahun yang lalu tentang adanya negara ini akan pecah dan banyaknya kabilah-kabilah, banyaknya suku-suku, dan tujuannya agar kita saling mengenal, tidak rasis, ya, bangga dengan sukunya sendiri kemudian merendahkan suku yang lain. Ini kebiasaan orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW. Ketika datangnya Islam,
kesukuan-kesukuan itu telah diinjak-injak oleh Nabi, atau dalam Islam itu tidak melihat dari sukunya. Yang dilihat adalah ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poin dalam ayat ini yang menjelaskan bahwasanya orang yang paling bertakwa lah orang yang dekat dengan kepada Allah, orang yang dirindukan Allah, orang yang Allah cintai, dan Allah pasti mudahkan urusannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling takut. Ketika membicarakan orang, dia kayaknya sudah minder, kayak mau pergi dari majelis itu. Ketika dia melihat orang menghardik orang tua, hatinya tiba-tiba bergetar dan marah, karena Allah murka melihat manusia, orang yang menghardik orang tua. Jadi hatinya tiba-tiba bergetar saja, rasa takut itu hadir di hati-hati mereka. Kemudian Allah menutup ayat ini, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengenal. Semua perbuatan hamba itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, karakter yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita. Semakin bertambahnya usia, tidak ada kebetulan di muka bumi ini. Tidak ada kebetulan. Jadi semuanya adalah qadarullah, semua Allah takdirkan. Jika kita menempuh ikhtiarnya, usaha, kehendak untuk jadi baik, maka akan lahir juga takdir-takdir yang baik. Jika kita menerobos larangan-larangan Allah, jauh dari Allah, maka akan lahir juga takdir-takdir yang buruk menurut pandangan manusia itu sendiri. Kemudian karakter yang kedua adalah bisa mengerjakan ketaatan. Ya. Kenapa kami menyusun yang poin kedua, mengerjakan ketaatan? Termasuk tanda keburukan seseorang berada di negeri Islam, di kompleks perumahan Islam, tetangganya orang-orang Islam, namun enggak bisa sholat, enggak bisa zakat pelit, bagi wanita enggak berhijab. Itu alasannya buat baik itu apa? Alasannya dia enggak sholat kira-kira? Maka kami menyusun ini di poin yang kedua ini, anak teringat di hadis ini. Perhatikan bersama kami, mungkin di situ enggak ada artinya dan kita terjemahkan, kita renungi bersama. Bisa mengerjakan ketaatan adalah tanda dia adalah calon penghuni surga. Allah menciptakan manusia itu, kalau mau tahu manusia itu arahnya ke surga atau neraka, Rasulullah SAW telah menggambarkannya. Tatkala Nabi SAW mengabarkan kepada sahabatnya, sesungguhnya penghuni surga dan penghuni neraka telah dicatat, siapa nama-namanya. Kemudian para sahabat terheran, bahkan mereka kaget. Seraya berkata, ya Rasulullah, seandainya penghuni surga telah ditentukan, penghuni neraka telah ditentukan, lantas kenapa kita harus beramal? Kenapa kita harus sholat? Kalau ujung-ujungnya juga masuk neraka, benar gak? Nabi SAW menjawab, fa innakum muyassaruna lima khuliqalahu wa kullukum muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kalian itu akan dimudahkan urusannya, perbuatannya, disebabkan apa kalian diciptakan. Kalau Allah menciptakan penghuni ahli neraka, maka sangat sulit kehidupannya. Ya, kayak tadi contohnya, sudah di negara Islam, di komunitas orang Islam, lahir dari rahim seorang muslimah, wanita Islam, KTP-nya Islam, tetangganya muslim, ya, kemudian dia tidak bisa sholat, nggak bisa senyum kalau orang kaum muslimin, benci orang Islam. Ada apa? Beda halnya kalau kita di daerah timur ke sana gitu. Minoritas orang muslim, Manado misalkan, Manado itu 90% kalau nggak salah, 90% itu orang Nasrani. Kerjaan mereka ya minum khamar, ya semua yang haram mungkin ada di sana, di Manado sana itu. Sampai ada pasar yang paling buruk di Indonesia itu di Manado. Kucing dimakan, tikus semua dimakan di sana. Minuman air putihnya di sana khamar. Para anak-anak mudanya maka iya, itu kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, bisa mengerjakan ketaatan ini kembali. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Anas ibnu Malik yang usianya sekitar 100-an dan mengabdi bersama Nabi SAW sampai wafatnya Nabi SAW selama 10 tahun. Mulai datangnya dari Makkah ke Madinah, Anas bin Malik ini membersamai Nabi SAW, membantu beliau sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan sebuah hadis kepada kita, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira
ista'malahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut baik, khairan, itu adalah paling baik dan dia adalah calon-calon penghuni surga, maka kata Nabi SAW, ista'malahu, maka Allah akan menggunakan orang itu. Sekali lagi, Allah akan menggunakan orang itu. Jadi dipakai, kalau bahasa kita dipakai, istimal itu dipakai. Nah sekarang pertanyaannya, para sahabat bertanya, faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hamba tersebut, bagaimana Allah make orang tersebut. Kalau bahasa kita make, digunakan hamba tersebut. Rasulullah SAW menjawab, qala yuwaffiquhu li'amalin sholihin qoblal mauti. Allah akan membimbingnya untuk mengerjakan amalan soleh, amalan ketaatan sebelum dia wafat. Sekali lagi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai kita, memakai apa? Menggunakan kita. Ya dalam hadis ini sekali lagi, yuwaffiquhu li'amalin sholih. Allah akan membimbing seorang hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan itu, yuwaffiq, taufik, memberikan petunjuk, dibimbing. Ketika jatuh dalam kesalahan, dia tahu kalau itu salah, akhirnya dia bangkit kembali, dia menyesali perbuatannya. Itu yuwaffiq. Kemudian dia bisa mengerjakan amal soleh qoblal maut, sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter kedua calon penghuni surga, dan kolerasinya, keterkaitan antara takdir seorang itu baik dan buruknya bisa kita tebak secara umum. Ketika ada komunitas soleh di sini, ada panggilan-panggilan taklim, ada panggilan-panggilan bahas Al-Quran. Kok kita nggak bahas orang kan? Nggak membahas. Ini kita bahas diri kita sendiri. Ada nggak saya dulu ini? Ada nggak pada diri saya karakter ini? Yang dikabarkan oleh kekasih Allah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua, ciri khas ya karakter emas bagi para penghuni surga adalah bisa mengerjakan ketaatan. Karena kita banyak jumpai kaum muslimin itu berat mengucapkan, berhijab saja susah. Padahal ini negeri Islam. Bagaimana kalau Allah takdirkan dia kerjanya di negeri-negeri kufur, Amerika, negara-negara Swiss, mungkin mereka nggak berhijab. Tidak ada bedanya, ciri khasnya keislamannya. Maka alhamdulillah kita lahir di negeri, ya kalau mengatakan negara Islam, Indonesia negara Islam enggak? Ya Anda bilangnya negara Islam. Meskipun tidak menegakkan syariat Islam, namun tidak mengganggu penduduk Indonesia mensyiarkan Islam itu sendiri. Beda negara yang lain, azannya nggak boleh keluar, kemudian dibatasi lah, berhijab juga dibatasi dan lainnya. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, 7 karakter emas atau karakter yang ketiga calon penghuni surga, diantaranya adalah memahami urusan agamanya. Dia tahu urusan fikihnya, dia tahu tata cara sholat, cara wudhu, dia tahu masalah agamanya, dia tahu hukumnya ini halal, ini haram. Kenapa? Jadi kita letakkan di poin ketiga, karena banyak, tidak mungkin seorang itu akan masuk surga kalau tidak tahu halal dan haram. Sepakat nggak kita ini? Kalau tidak tahu hukum halal dan haram, karena manusia tabiatnya itu senang itu ngumpulin banyak, wa yuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka cinta dengan harta, ngumpulin harta, uang selalu. Tiba-tiba mati. Mati. Itu karakter disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita sebutin, rata-rata orang yang memahami urusan agamanya akan rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa cross check pada diri kita sendiri, kenapa kok dalam sholat itu enggak khusyuk? Kenapa kok tidak ada panggilan hati untuk pengen baca Quran? Kalau berat membacanya, dengarin saja. Kenapa kok kecondongan hati lebih dengar mungkin ke musik atau kemana gitu? Kenapa itu? Disebabkan tadi minimnya agama kita. Dan tidak mungkin seorang hamba masuk surga kalau dia nggak kenal masalah urusan agamanya. Karena dalam urusan agama itu ada tata tertibnya, ada undang-undangnya. Ya sebagaimana kita sebutkan tadi, ini diantara ini pembahasan agama yang kita bahas. 7 karakter emas penghuni surga ini. Ya, sangat terus sekali, dan ini logis sekali. Orang yang memahami agamanya akan merasakan lezatnya ibadah, tentu. Maka ulama lah yang pertama kali, orang yang tahu masalah agamanya, yang paling merasakan nikmatnya. Meskipun gempa gimana pun dia tidak akan gerak di tempatnya. Kalau merasakan sudah sujud sampai melinangkan air mata, ya, nikmat itu.
ketika ada bertransaksi misalkan ribawi dan lain-lain, dia diperbankan, langsung ditinggali. Meskipun dicemooh mertuanya, dicaci maki tetangganya, bodoh amat gitu, mungkin dia bilang bodoh amat. Anda lebih mencari simpati Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala bahkan ridho manusia. Nah, itu memahami urusan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dari sahabat Muawiyah ibni Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, bercerita atau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kabar gembira bagi orang yang mengetahui urusan agamanya. Peduli, pengen tahu, kepo tahu urusan agamanya. Apakah selama ini benar gak sholat anak ini? Jangan gak diterima. Benar gak puasanya ini? Tata cara puasanya, tata cara wudhunya. Karena tidak ada satupun ajaran agama dalam Islam kecuali telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agama. Ya, jadi kita nanti kalau pulang ke rumah bisa bercermin, anak ini orang baik yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, dan itu bukan sombong, tapi memang dikabari. Adapun kalau teman-teman masih, masya Allah kamu itu soleh ya, kamu itu soleh ya, masih ditinggalin gitu. Soleh dan soleha itu bukan dari casing kayak gini. Ya semua bisa beli di pasar, jual jubah, pakai surban, pegang tongkat, ya. Bahkan kalau misalkan agak hitam di sini kan bisa dihitamin jidatnya. Itu hanya tanda-tanda saja. Adapun sifat-sifat yang secara maknawi, kalau ada pada karakter, sifat pada diri orang, maka itulah yang kita cari, yang kita bahas, bukan penampilan fisik yang kita bahas. Nah, siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agama. Tatkala dia memahami urusan agama, maka disinilah dia akan mengerem hawa nafsunya, jiwa-jiwa buruknya, fantasi-fantasi dunia yang membuat jauh dari Allah ini dikurangi, bukan dihilangkan. Karena dunia adalah fasilitas ibadah. Dunia jadikan kayak sajadah itu ya. Kalau udah dipakai, lipat lagi, ditaruh gitu. Jangan dibawa terus sajadahnya. Udah dipakai tuh dilipat, pakai ya, fasilitas dunianya fasilitas saja. Nah, kemudian yang keempat. Jadi dipahami tadi yang ketiga, kenapa kok ini jadi calon penghuni surga kayak tadi? Orang memahami urusan agamanya, tahu halal dan haram. Dan tidak mungkin seorang masuk ke dalam surga kecuali tahu yang perkara halal, ini boleh, ini enggak boleh. Baik. Kemudian yang keempat, ciri khas penghuni surga yang dikabarkan Allah dan Rasulnya adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ada luang waktunya. Di sini anak lihat ada pembelajaran tahsin ya di sini. Ada tahsin Quran? Ada pembelajaran? Ini ciri khasnya. Maka dulu ada. Diganti apa? Kajian. Masya Allah. Baik. Jadi kalau misalkan dari fasilitas di sini kita yang mencari sekarang. Karena Rasulullah SAW kalau berbicara masalah keutamaan Al-Quran, kita bahas masalah Al-Quran. Ciri khasnya kalau mau lihat nanti jangan kaget nantinya ketika di surga, kita bareng-bareng Allahumma amin. Ketika misalkan namanya Pak siapa? Ahmad. Misalkan saudara kita Akhi Ahmad, ketika masuk surga bareng-bareng nih, melihat beliau, masya Allah surga tinggi banget. Tidak ada yang akan ragu. Kesepakatan dan dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra warattil, bacalah dan ya tartilkanlah bacaannya. Fa inna manzilatakum, sesungguhnya kedudukanmu di surga nanti kalau mau lihat, kalau dia semakin tinggi jadi Quran itu ya, sebabkan Quran. Inda akhiri ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kau baca di dunia. Ini keutamaan bagi para penghafal Quran yang membaca Al-Quran. Karena kalau meskipun kita tidak iri nantinya, nggak iri. Misalkan di surga itu nggak ada iri, hasad, dengki, nggak ada. Kalau misalkan saudara kita, masya Allah tinggi mah di derajat yang 100 gitu, kita nengok gini ke atas, nggak ada iri. Tapi memang keutamaan Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, balasannya pasti surga. Karena Rasulullah berbicara tentang keutamaan para pembelajar Al-Quran, belajar tahsin dan lain-lainnya, tempatnya di surga. Yang kita sebutin hadisnya tadi, derajatnya tinggi di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Utsman, khalifah yang ketiga dalam Islam, beliau menceritakan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak ada keraguan. Bisa dibuktikan. Khasiat obat pelipur lara, orang lagi duka, lagi sedih, baca Al-Quran. Wudu, baca Al-Quran semampunya, lihat efeknya ke hati. Efeknya ke hati langsung membekas. Nah, kemudian yang kelima adalah orang yang paling baik, orang yang paling banyak memberi manfaat. Kehadirannya dinanti, bukan jadi cibiran. Dirindukan orangnya. Pokoknya kalau datang itu membuat ceria. Pokoknya ada aja ide-idenya itu yang brilian gitu. Itu yang paling dicintai dan itu mereka calon penghuni surga. Ya, para sahabatnya Rasulullah itu begini karakternya nih. Banyak memberi manfaat. Abu Bakar berlomba-lomba dengan Umar bin Khattab dalam infak. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Khadijah, seorang wanita calon penghuni surga. Habis betul hartanya sampai ngutang di akhir hayatnya untuk membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling keren di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Kehadirannya dinanti, bukan dibenci dan bahkan tidak dirindukan sama sekali. Itu adalah seburuk-buruk manusia. Tinggal balik hadisnya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang paling ngerusak gitu. Ngerusak di komunitas itu, la ilaha illallah. Disebut namanya aja udah nek di hati. Udah jelek banget pasti perangannya orang itu. Ya. Pokoknya kalau dia mimpin rapat, misalkan rapat, aduh kapan ya selesai, lihat jam, aduh, udah panas gitu. Ya karena memang kehadiran enggak dia. Karena orang muslim, para sahabat itu bagikan Rasulullah. Rasulullah itu dirindu ketika duduk Nabi SAW, para sahabat ngumpul, nanya masalah agama. Atau beliau ketemu di pasar, misal para sahabat menjumpai beliau, datang bertanya kepada beliau kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkannya ke surga. Taib. Ya, paham ya kolerasinya, keterkaitannya ya. Memberi manfaat, mereka rata-rata calon penghuni surga. Lihat sifatnya para sahabat. Tidak ada satupun yang pelit, bakhil. Nggak ada. Dari ide, kalau nggak ada hartanya, mereka miskin. Ya rata-rata sahabat miskin. Namun ikut andilnya dalam amal soleh jangan ditanyakan. Mereka berada di shaf pertama. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan hajat kebutuhan saudaranya dibandingkan kebutuhannya diri sendiri. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah Madinah, ini contohnya ya. Abdurrahman bin Auf itu ninggalin istrinya karena mertuanya ngelarang, nggak boleh ikut. Dibolehkan hijrah, satu syaratnya, jangan bawa bekal kecuali apa yang ada pada dirimu. Bajunya dibawa dengan unta yang dipakai untuk ke Madinah. Istrinya ditinggal, keluarganya ditinggal, hartanya ditinggal. Ketika di Madinah, penduduk Ansor, ya sahabat di Madinah yang awal hijrah itu, yang sudah hijrah duluan, menyambutnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sambutlah kaum muhajirin dengan sebaik-baiknya. Di antara mereka ada yang memberikan rumah. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat datang, ya maaf ini mungkin agak ini dalam tanda kutip ya. Seorang sahabat yang memiliki 4 istri, ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, engkau pilih yang mana katanya? Nanti saya ceraikan. Apakah sakit hati? Enggak. Kalau berjumpa dengan Nabi SAW itu adil yang selalu, tidak akan ada sakit hati ketika Nabi SAW memutuskan masalah hukum. Sampai dia menceraikan istrinya untuk diberikan kepada para sahabat. Karena menjalankan sabda Nabi, ketika penduduk muhajirin datang dari Mekah, maka sambutlah dengan sebaik-baiknya. Wanita itu ridho, pasti ridho itu. Karena Abdurrahman bin Auf ini diantara 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Tidak mungkin nolak. Ini orang jauh dari agamanya ketika nolak Abdurrahman bin Auf ketika ditawarin untuk menjadi pasangan hidupnya. Nah, kemudian yang ke-6, ini tak kalah pentingnya juga, adalah paling baik terhadap keluarganya. Orang yang belum punya status, berarti ayah, bapak, ibu, kakaknya, adiknya, itu namanya keluarga. Kerabat nyebrang, sepupunya, om, tante, ya. Baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun yang sudah nikah, istrinya. Kalau ada bulanannya misalkan dikasih sekian, ditambahin kalau tambahin terkadang. Dan itu adalah dikabarkan Nabi SAW dan dipraktekkan beliau.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana min khairikum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kita jujur, kita terkadang pada sahabat, teman itu kita nggak hitung-hitungan. Iya. Kalau lagi acara bawa-bawa langsung keluar aja gitu. Tapi kalau terkadang ya rata-rata orang yang jauh dari agamanya pertimbangannya beda memang. Tapi kalau orang dekat, agama dekat dengan Tuhannya, maka kalau berbicara perintah Rasulullah, perintah Allah, hatinya itu yang bergerak, hatinya menggerakkan tangannya kayak gitu untuk berinfak itu. Karena itu hati adalah otaknya, sentralnya. Amal soleh itu di hati. Nah, karena iman di situ juga. Baik. Dan kata Nabi SAW, dan sayalah termasuk orang-orang yang paling baik terhadap keluarga. Maka cari dalam sejarah, Nabi SAW tidak pernah menyakiti keluarganya sedikit, tidak pernah membentak, tidak pernah sama sekali. Nah, ini dari Anas bin Malik juga, 10 tahun bersama Nabi SAW hijrah, karena Nabi SAW di Madinah 10 tahun. Ketika awal datang dia ke Madinah, Anas bin Malik itu jadi khodimnya. Khodim itu yang melayani beliau selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Kata Anas bin Malik, tidak satu pun, sedikit pun saya mendengar Nabi SAW pernah membentak, menghardik keluarganya, menyakitinya. Enggak pernah sama sekali. Baik sekali Nabi SAW. Nah, kemudian yang ketujuh adalah panjang umurnya dan amalannya baik. Kita rata-rata mungkin 30, 40 ke atas itu, maka hati-hati. Kalau sudah 40 ke atas, 2/3 kehidupan sudah dilalui. Sisa sepertiganya lagi yang sudah masuk 30, berarti itu adalah sudah setengahnya. Karena kata Nabi SAW, umru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70. Kalau ada lebih dari itu, ditanyakan, lihat dulu amalannya. Dia semakin baik atau semakin buruk? Dia tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi, atau semakin soleh? Kata Nabi SAW, anna rajulan qala, dari sahabat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Ada juga sahabat namanya Abu Bakrah namanya. Abu Bakar itu adalah khalifah yang pertama, ini Abu Bakrah, sahabat yang lain. Anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ayyan nasi khairun? Siapakah manusia yang terbaik? Siapakah penghuni surga itu? Kemudian kata beliau, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yani orang yang baik adalah yang panjang usianya dan amalannya baik. Wa hasuna amaluhu, amalannya baik, semakin hari semakin santun, semakin baik, ringan tangan. Ringan tangan untuk beri ya, bukan ringan tangan nepuk gitu ya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, qala fa ayyun nasi syarrun. Lantas siapa manusia yang paling buruk, calon penghuni neraka? Kata Nabi SAW, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang panjang usianya dan buruk amalannya. Yang istilah kita tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini 7 yang kita sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan untuk menggerakkan hati ini bisa terjun atau mengamalkan 7 perkara karakter emas ini. Allahumma amin. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bersifat umum, silakan, kami persilakan. Silakan, mungkin bagi ada yang mau bertanya. Bebas, masalah ibadah atau perkara apa? Bebas. Nih, supaya tidak ada ini ya, kayak pembatas jarak gitu. Misalkan nih, perempuan bertanya, kalau di surga kan ada bidadari, dipersiapkan bagi laki-laki kan ya. Terus wanita ada bidadara enggak? Ada yang versi laki-lakinya enggak? Ya misalkan pertanyaan kayak gitu. Ya bebas, pertanyaan apa saja. Yang jelas yang kita singgung masalah surga, masalah neraka atau apa saja kita sharingnya. Jadi obrolannya lepas saja gitu. Silakan. Masya Allah, kayaknya menarik nih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya sharing aja ya. Ya sharing aja, silakan. Tapi ya nanti baiknya bagaimana? Ya silakan. Ya karena tinggal di rumahan dan alhamdulillah mayoritas juga muslim ya. Dari
sih, misal gini, ada yang disebut ustadz ya. Iya, ada ustaz. Ustadz ya di lingkungan. Dari 7 ini ada yang terlihat, tapi kadang ya, Iya. kadang itu ada satu yang nggak muncul di sini. Misal gini, orang itu, mohon maaf ya, jadi ngomongin orang ya, saya nggak nyebut nama ya. Ya, ngomongin orang itu sebutin namanya, misalkan Saya nggak nyebut Joko. nama ya. Enggak. Jadi gini, ibadahnya baik, Hmm. ya kalau lihat dari ibadah dia nomor 1 lah ya. Iya. Sholatnya alhamdulillah rajin nomor 1 juga, sampai nggak ini apa namanya? Nggak tertinggal ya, nggak terlewatkan kalau jamaah wajib gitu. Nah, tapi mohon maaf nih, kalau saya pernah dengar, jadi suatu saat pas ada sholat taraweh, dia itu pas nggak berjamaah di lingkungan musola lah ya, dia istilahnya pas berjamaah tapi sama keluarga, Iya. anak dan istri. Dan kebetulan yang menjadi imam ini yang di musola, dia juga lagi belajar, tahap belajar, kan Iya. menggunakan mic jadi terdengar ya. Terdengar ya. Nah, kedengaran nih sama Pak Imam, Ustadz ya, Pak Ustadz ya, tadi. disebutnya juga Ustadz, tapi dia pas kedengaran dia nggak berhalangan hadir ke musola, tapi Iya. dia di rumah. Iya. Kedengaran ada bacaan yang nggak pas. Iya. Nah, itu disampaikan sih ya ke jamaah. Kemarin siapa yang jadi imam, kok ini seperti ini, nggak pas. Lah, yang jadi pertanyaan saya, waktu dia sholat tarawih di rumah berarti nggak, mohon maaf nih, nggak konsen juga ya, apa nggak khusyuk gitu. Iya, Kok bisa sampai ngedenger nyimak. kesalahan Iya. ya yang di musola. Itu bagaimana jawabannya, tanggapannya aja. Tanggapan Masya Allah. Ya, teh. Jadi ketika ada contoh semisal ini, jadi kita bicarakan bagaimana mensikapinya. Kalau kita misalkan melihat kejadian atau itu terjadi pada diri kita, jadi kita nggak bicarakan orang yang tadi. Kalau majelis ghibah itu sebutin namanya, kemudian misalkan kita nyudutkan siapa di majelis, itu ghibah betul itu. Adapun ini ketika menjumpai ada keburukan kayak nggak nyaman, ciri-ciri keburukan itu nggak nyaman tuh. Ada ustadz bicarain, ustadz gitu ya. Jadi ketika dia uzur, berarti dia nggak tenang juga ini di rumah, berarti sakit atau uzur apa gitu kan, ke masjid dan lain. Jadi sebaik-baik urusan, kata Nabi SAW adalah awsatuha, pertengahan. Jadi kita tidak membela imamnya yang keliru atau ustadznya mungkin ya cara menegurnya yang keliru. Jadi kita fokus kepada solusi di tengah-tengahnya. Iya. Yang pertama, orang yang imamin ya sudah harus ditentukan. Jadi itu berkaitan masalah DKM. Kalau kita penanggung jawab di situ komunitas amal soleh, maka betul-betul dipastikan, kan kebanyakan hafid. Sekarang itu banyak yang penghafal Quran, banyak hafalannya. Jadi pondokan tahfidz ini, tahfidz itu ada tahfidz hanya menghafal, selesai memang 30 juz. Kemudian juga jadi fokusnya ke hafalan. Ada juga tahapan menghafal itu tahsinnya. Tahsin itu memperbagus bacaannya, khususnya masalah permasalahan lahan jali, misal matobinya, atau fatal banget lah panjang pendeknya lah, kalau bahasa kita singkatnya panjang pendeknya, dan itu fatal maknanya, lari ke makna. Nah, jadi ketika itu dulu dari pihak yang ngimamin salah tuh, ya itu ya dari sisi dulu. Sisi yang kedua, ustadznya, misalkan ada ustadz. Nah, ustadznya cara menegurnya antar ke jamaah, atau dia memang ada tokoh ustadz, kemudian dia membuat gaduh, itu juga termasuk kekeliruan ya. Kalau bahasanya rusuh, mungkin buat rusuh ini enggak begitu caranya. Jadi di cross check dulu, tanya ke DKM-nya semalam tadi, kalau nasihat caranya Nabi, santunnya ya, caranya Nabi SAW, ngecek, oh itu anaknya si fulan gitu, misalkan namanya Muhammad, kemudian dikabarin, oh anaknya sini. Kemudian ustadznya yang datang ke rumah kah, atau ketika di sholat jamaah dia ketemu, tegur, dek, semalam itu bacaannya, kalau dia hafal surah itu dengar, ini ada keliruan. Nah, kalau caranya kayak misal frontal tadi, memang di situ ada penyakit hati. Kalau itu namanya cara penyakit hati. Nah, namun kita sekali lagi ya, kita nggak menghukum ustadznya, enggak, karena dua arah itu salah.
Kalau memang nyata-nyata benar misalkan yang imaminnya, kemudian ustadznya masuk aja ngomentar gitu ya, jadi netizen yang negatif gitu, ya betul itu orang hasad, dengki dan lain-lain. Kalau ini caranya memang keliru dua-duanya. Jadi kita masuk dalam tengahnya. Kalau memang akan terjadi lagi dan itu pada diri kita, maka dibicarakan dulu, bicarakan secara komprehensif, secara dua sisi gitu. Dari pihak ininya ada kekeliruan enggak? Kemudian dari ininya pihak, kemudian kita masuk ke tengahnya. Sikap yang benar, kita cross check kesalahan dari pihak A, pihak B, kemudian kita cari langkah bagaimana cara membenarkannya. Nah, ada wallahu a'lam bishawab. Sikap, ya kayaknya udah ini. Jangan masuk lagi orang ketiga. Masuk orang ketiga lagi bikin rusuh misalkan. Wah, ini ustadznya terlalu ekstrim ini. Wah, ini ustadz akhirnya dicuriga dan lain-lain. Enggak. Itu bukan urusan kita, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau terjadi setelah itu fitnah, masalah ustadznya dan lain, ya udah. Dia mau kita tahu berarti ustadznya kapasitasnya sampai di situ. Jadi ustadznya pemahaman agamanya sampai di situ. Bukan berarti mengharamkan kita untuk menimba ilmu ke ustadznya mungkin. Kalau ustadznya memang lurus dan dia pengajar Al-Quran dan lainnya. Jadi negatifnya ada di situ, karakternya demikian. Kalau mengharamkan kita mengambil ilmu dan lainnya, itu dipertanyakan lagi. Jadi kita yang bermasalah, yang berpenyakit adalah kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masuk aja ke tengah-tengahnya, menengahinya. Jangan mengambil pendapat yang ketiga. Wah, kalau begitu ini salah, dua-duanya salah. Enggak selesai masalah yang makan, timbul masalah yang baru. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran. Ada lagi? Mungkin silakan. Bismillah. Maaf Ustaz, Nih, ada mungkin. Ada mau nanya ya? Oh, itu mau nanya dulu. Gantian dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini pasti ada pertanggungjawabannya ya. iya pasti. Contoh kalau di masa lalu kita mempunyai hutang yang dimana kita lupa atau tidak sempat untuk membayarnya, atau pernah pinjam barang tapi belum sempat dikembalikan, sedangkan kita itu sudah lost kontak, apa ada Iya, lost contact ya. dan apa yang harus kita lakukan untuk menembus kesalahan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kayaknya melanjutkan tadi masalah faslul qada ya. Kalau hablum minan nas itu justru ya yang paling bikin merinding bulu kuduk. Bukan itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebutkan satu hadis dari Nabi SAW, kisah seorang wanita tunasusila, wanita lacur. Pernah dengar kisahnya dia memberi minum gogok, tahu gogok? Yang kehausan, akhirnya dicuduk pakai sepatunya, kemudian diminumkan ke gogoknya. Wanita itu meninggal masuk surga. Jadi lihat bagaimana hablum minan nas, bagaimana sosok makhluk itu bermuamalah dengan makhluknya. Itu gogok aja, bagaimana dengan manusia? Maksudnya kita lebih mulia dibandingkan gogok itu maksudnya. Nah, maka faslul qada sekali lagi kezaliman itu bikin merinding kudu. Kalau dulunya ada muamalah yang rusak, maka cari segera orangnya sebelum kita diwafatkan Allah. Allah Maha Pengampun. Nah, syaratnya ada. Syaratnya istihlal, minta dihalalkan dulu. Dihalalkan dulu, mereka ridho melepaskan atau memaafkan kita. Nah, salah dulunya ada utang atau barang, akhirnya kita lost contact dan lain-lainnya. Maka kalau masih ada zaman sekarang itu sosial media masih bisa dicari. Kalau orangnya sudah meninggal, maka cari ahli waris. Kalau kakak, nih misalkan nih kakak kan ahli warisnya itu ada bapaknya, ada ibunya, kakaknya, adiknya. Jadi ada turunannya dulu. Enggak langsung ambil uang, dompet, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak gitu. Jadi ada jalannya dulu. Kecuali kita udah lost contact misalkan dan dia betul-betul meninggal, enggak ada lagi ahli warisnya. Tidak ada betul sarana, tidak ada, kita sudah ikhtiar tidak ketemu, ya udah itu di pilihan yang kedua. Jadi pilihan terakhir bukan mengkadar biaya HP-nya pinjam uang sekian kita sumbang ke masjid. Ada kan yang jawab gitu para ustadz ya. Itu sekali lagi kapasitas ustadz menjawab. Anak gak mengatakan itu salah, jawabannya tidak. Kalau dari pandangan kami jadikan itu pilihan yang kedua. Kalau di era digital sekarang, sosial media, untuk mencarinya susah, padahal sudah ada sarana dan masya Allah sangat mudah sekali misalkan aksesnya.
Ya, kecuali dia tinggal di kutub utara sana tuh atau kutub selatan tuh. Daerah Greenland susah aksesnya, biaya dan betul-betul nggak ada jalan ke sana. Maka ditakar uang, kalau itu masih masalah uang, itu adalah berupa barang, malah ditakarkan, kemudian kita niatkan itu aja, niatkan untuk amal solehnya, ini barangnya dia dan itu akan kembali ke jariahnya dia, dan kita dapat pahala karena menunaikan hak-hak kita, hak-hak saudara kita. Jadi kalau mindset kita itu cari pahala, simpati Allah itu asik gitu, nggak kecewa kalau cari simpati manusia, kecewa. Hitung-hitungan yang buat berat itu keluar dompet itu apa? Hitungan-hitungan manusia, pertimbangannya istri, anak, ini semuanya. Tapi kalau simpati dengan Allah, bismillah, Allah pasti ganti balasannya surga gitu. Apalagi anak berbicara masalah surga, masya Allah, tiba di rumah, masya Allah, beda gitu, seolah-olah di surga kalau kita bahas tentang surga. Nah, mungkin bisa mewakili jawaban yang tadi. Intinya cari dulu ahli warisnya. Kalau dia adalah bapak-bapak, jadi anaknya. Kalau dia anaknya seusia dengan kita, sepantaran dengan kita, maka cari kakaknya, kakak kandungnya, adik kandungnya, laki maupun perempuan. Kalau setelah itu, ya kalau dapat ditunaikan sekian. Kalau tidak, apalagi sekarang masalah harta terkadang ya mungkin ya teman-teman mungkin yang lebih mapan kalau dari segi hartanya. Misalkan sudah ada lebih-lebihnya lah. Betul-betul memang kalau terjangkit utang gini, membantu membayarin utang orang tua dan lain, maka tunaikan itu karena kebahagiaan. Fantasi amal soleh itu berbeda. Kalau belum pernah merasakan infak khusyuk di sini tenang, hati pelong ketika berinfak. Atau anda contohkan di malam Idul Fitri itu kan ada bayaran zakat fitrah dan lain. Nih, kalau ada kesempatan malam harinya beras dan lain itu jangan titipkan ke masjid atau musola. Cari orang di sekitar atau nyebrang kampung malam harinya 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelum Idul Fitri, kasihkan orang yang di jalan tuh. Bukan yang minta-minta ya, kan kita tahu berarti orang yang tidak mampu nih, atau tetangga kita berapa meter dari kita, kasihkan. Itu fantasinya di sini itu nggak bisa digambarin bagaimana nikmatnya amal soleh itu. Itu namanya khusyuk dan itu ciri khas keikhlasan seorang. Allah langsung balas hatinya itu, lapang banget, nggak bisa diungkapin melalui kata-kata. Sebenarnya tadi kalau kita sudah berusaha, Allah lihat kok masalahnya. Kita sudah cari lost contact dan tidak ada sama sekali akses untuk ke sana dan betul tidak ada, Allah lihat kok. Kita mohon aja kepada Allah, ya Allah, ini keterbatasan saya, ini kapasitas saya. Seandainya suatu saat saya dapat informasinya lagi, maka saya akan tunaikan yang lebih baik dibandingkan hari ini. Kayak gitu kalau mindset orang mukmin itu, misalkan ada totalnya 700.000 di tahun ini, kita lost contact dan sudah 5 tahun kita cek nggak ada gitu. Tahun depannya dapat informasi, padahal kita sudah keluarkan 700.000 itu. Ketika kita dapat kontaknya kembali, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menginginkan barang itu sampai uang itu kembali ke orang itu, atau berupa barang atau uang ke orang itu, dan Allah menginginkan kebaikan lebih buat kita. Nah, kalau utang jangan lebih. Misalkan 700 kasih 1 juta, riba. Kullu qardi yajri, setiap utang piutang ketika dibayar kembali itu lebih, maka itu riba namanya. Ada wallahu a'lam. Makanya bank itu kenapa riba dilarang, karena tadi itu bunga-bunganya itu loh. Dia bilangnya bunga, dia nggak bilang riba, padahal itu riba, itu bahasa Islam. Tahu riba? Arti riba tambahan. Makanya orang mungkin dibilangnya nggak mungkin ada bank-bank syariah. Riba 0, sekian persen. Nggak ada yang mau ke situ. Mayoritas kita Islam enggak, riba ya dikatakan bunga kan supaya indah. Coba dibilang yang situ bangkai 0,001%. Enggak ada. Atau di situ bara api neraka 0,7%. Enggak ada yang mau. Karena riba artinya an-numu wa ziyadah, tambahannya. Kayak sebenarnya kita utang, misal pinjam motor nih. Pinjam motor, apakah ketika kita balikan motor kita kasihin sepeda juga? Kalau Ustadz dikasihin martabak, itu beda lagi. Ya, itu berbeda karena uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, itu ada wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Hitungnya sekalian bareng maghrib enggak, Pak? Bismillah, maaf ngecek dari materi Ustaz. Iya, silakan. Jadi di komplek
dekat kosan saya itu ada bangunan tuh namanya jadi musola. Nah, musola ini tapi ada azan dan sholat berjamaah tuh warga komplek tuh di situ semua. Itu tuh musolanya dihukumi musola atau dihukumi masjid gitu. Karena kan kalau di situ misalkan sholat tahiyatul masjid tuh, itu tuh bisa sholat tahiyatul masjid di sana atau enggak? Saya masih bingung. Bingung nggak tahu bedain musola dan masjid ya? Iya, jadi bingung musola itu disebut musola atau dihukumi musola atau masjid? Kayak ini musola apa masjid ini? Iya, tapi kalau di kompleks saya itu bangunannya tuh kayak masjid, cuman namanya musola gitu. Jadi saya bingung. Ini masya Allah pentingnya memahami urusan agama di poin ketiga. Nah, jadi ini sebuah kebaikan lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nah, secara bahasa bedakan ini musola dan masjid. Di zaman Nabi nggak ada masjid. Pada bingung semua kan? Itu Masjid Nabawi, dulu itu musola. Tempat musola, kita jelasin ya. Masjid itu udah berkata sajadah, tempat sujud. Masjidun itu artinya tempat sujud. Di rumah bisa jadi masjid secara bahasanya ya. Setelah itu didefinisikan para ulama, dijadikan sebuah istilah tempat ibadah, itu beda lagi. Jadi secara bahasa harfiahnya masjid gitu. Kalau bahasa Arabnya juga masjidun, sama saja. Karena sekali lagi bahasa orang Indonesia tidak akan lepas dari Arab. Hampir 80% bahasa di Indonesia itu diambil dari Arab. Itu sudah dicek itu. Masjid, kursi, ini kursi. Itu bahasa Arabnya kursiun. Masjid, masjidun. Nah, sekarang musolla. Ada hukum sendiri, ada tahiyatul masjid. Sebenarnya penamaan tahiyatul masjid itu tidak ada dalam kitab fikih. Diistilahkan saja para ulama sebelum duduk sholli rakaatain, salat 2 rakaat sebelum duduk. Para ulama mengatakan salat tahiyat masjid. Salat tahiyat itu yang ini, tahiyat masjid, tahiyatnya di masjid. Ini maghrib. Masya Allah ya. Baik, jadi lanjut. Nah, kemudian musolla. Musolla kalau di zaman Nabi SAW sebuah lapangan yang luas, kayak lapangan bola kita itu kan. Makanya disunnahkan sholat di musola itu 2 di kitab fikih. Pertama, sholat jenazah. Alasannya karena kalau zaman dulu kan ada masjid jami. Di zaman Nabi, anak nggak berbicara setelah Khulafaur Rasyidin sampai ada gede dinasti Umayyad, dinasti Abbasiyah, Turki, Utsmani dan lainnya. Anak nggak berbicara itunya di zaman Nabi. Karena Masjid Nabawi waktu itu masih kecil, maka ketika ada jenazah disolati itu di lapangan, namanya musola. Musola itu adalah tempat orang sholat. Nah, di situ dimutlakan dengan 2 dalam kitab fikih. Yang pertama, mensolati jenazah karena banyaknya kaum muslimin yang bisa mensolati. Keutamaannya 100 atau 100 yang mensolatinya itu sudah dapat syafaat bagi jenazahnya. Nah, kemudian yang kedua, sholat Id. Ya, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Itu juga di musola. Nah, sekarang kita masuk di musola. Apa bedanya musola dan masjid kalau mau dibedakan? Nah, kalau musola ya pertama tidak ada imam rawatibnya. Tahu imam rawatib, imam tetapnya nggak ada. Ya, ini yang berkaitan ya. Ini faedah kita sharing masalah fikih. Tidak ada imam rawatibnya. Siapa saja, kita aja. Ya gitu ya. Kalau masjid itu ada imam rawatibnya dan ada badalnya. Kalau imamnya nggak hadir, ada badal pasti yang gantiin itu. Kayak Masjidil Haram tuh. Kan banyak imamnya tuh. Kan ada imam utamanya di situ. Kalau bukan Sudais, Sultan Syuraim atau Syekh Mahir Al-Muwakkili itu, kemudian banyak ulama lainnya. Jadi itu namanya badal, pengganti imam. Kalau masjid sekali lagi ada imam rawatibnya dan ada badalnya. Kalau musola itu nggak ada rata-rata. Tunjuk aja yang tertua. Mungkin kalau yang jenggotnya, kalau jenggotan, yang penghafal Quran, itu yang didahulukan. Nah, itu bedakan. Sekarang, apakah disyariatkan sholat tahiyatul masjid juga di musola? Maka jawabnya sama. Karena sekali lagi bukan penamaan istilah tahiyatul masjid itu belakang-belakang aja diistilahkan para ulama fikih. Karena ketika sholat penghormatan namanya itu, sholat penghormatan, menghormati tempat sujud, tempat dia beribadah. Jadi asalnya tidak ada tahiyatul masjid kata itu. Sholat rakaatain kata Nabi. Contohnya ketika Nabi SAW berkhutbah, ada seorang sahabat yang datang Jumatan dan ada juga di majelis ilmu.
langsung duduk. Dia lihat Nabi lagi berkhutbah, telat, sahabat itu duduk. Ya fulan, atusolli rakatain, apakah asollaita rakatain, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Kata sahabatnya, enggak, itu lagi khutbah, ngobrol, diajak ngobrol. Kata beliau, sholli rakatain, sholatlah 2 rakaat. Ya, maka ada penamaan di situ tahiyatul masjid, karena ketika seorang masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat. Kayak sholat ini satu lagi nih penamaannya. Apa itu wudu, sunnah wudu kayak gitu, apa namanya sholat apa? Sholat sunnah wudu. Iya, bahasa lainnya sholat sunnah at-tawwabin. Doanya setelah wudu itu, minat tawwabina wa minal mutatahhirin. Itu at-tawwabin itu artinya rujuk kembali. Orang yang senang taubat itu namanya sholat tawwabin. Sholat tawwabin nama lainnya, sholat 2 rakaat tersebut. Jadi istilah-istilah itu pun sebenarnya mungkin kita kaget karena di kitab fikih populer lah bahasa-bahasa itu. Dan ketika kita menamakan sholat tahiyatul masjid, ya nggak ada masalah, nggak ada problem, karena memang maknanya gitu. Adapun kalau mau bedakan masjid dan musola itu pasti berbeda dari ada segi hukum-hukumnya juga kayak tadi imam. Kemudian masjid sudah masuk dalam peraturan-peraturan apa ini? Departemen Agama atau di ada syarat membangun masjid. Luas, jumlah jamaah, persyaratannya lagi ada banyak persyaratannya masjid itu. Di sekitar itu ada toko-toko agamanya yang ada, baru tanah itu jelas wakaf, bukan tanah sengketa. Nah, dan lainnya ada syarat-syaratnya. Atau wallahu a'lam bishawab. Nah, bisa terbedakan. Apakah sahnya? Sah saja. Hada wallahu a'lam bishawab. Kalau memang masih ragu jawaban kami, maka ketika datang ke mushola jangan sholat tahiyatul masjid, jangan, tapi sholat sunnah wudu 2 rakaat. Aman kan? Kemudian carilah, tanyalah, waring ulang lebih kepada ahli fikihnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui urusan agama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.